Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholilah Makasari Batubara dari kelas MPID akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan untuk Pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi negara. Pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula, yang akan meningkatkan kualitas negara. Namun, rendahnya kualitas pendidikan serta banyaknya tantangan pendidikan membuat Indonesia belum memiliki pendidikan yang berkualitas yang mampu bersaing dengan negara lain. Dibandingkan dengan Finlandia, Indonesia termasuk yang memiliki pendidikan di bawah rata-rata. Apa yang membuat pendidikan di Indonesia di bawah rata-rata? Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pelatihan pada pendidikan belum dapat dimaksimalkan. Berbeda dengan Finlandia, memilih pendidik atau guru yang berkualitas sebagai penyokong dalam mendidik peserta didik, serta keikutsertaan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Finlandia tentu tidak diragukan kembali. Dapat kita lihat dalam penurunan semangat belajar pada siswa itu dikarenakan kurangnya inovasi pendidik dalam memberikan pengajaran dan pelajaran dan hanya berfokus pada pencapaian akademik peserta didik. Tentunya, tantangan dari pendidik ini adalah tantangan juga untuk sekolah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan serta program-program yang baik pula untuk inovasi dalam pendidik ini. Dalam melakukan suatu program atau kegiatan pendidikan dan pelatihan, tentunya diperlukan analisa dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan penting karena proses yang ini berkelanjutan dalam mengumpulkan data untuk menentukan apa kebutuhan pelatihan yang ada, sehingga pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu lembaga dalam mencapai tujuan. Melakukan analisis kebutuhan dasar, keberhasilan program pelatihan, serta sebuah analisa kebutuhan pelatihan dan pendidikan digunakan untuk menentukan apakah pelatihan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di lembaga pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan merupakan suatu tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum membuat program atau kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tujuan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dikemukakan oleh Nadler adalah untuk membantu kepala sekolah atau pimpinan dalam membuatkan kebutuhan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi organisasi atau lembaga. Membuat sebuah pelatihan pendidikan khususnya untuk guru atau pendidik sekolah menengah kejuruan atau SMK bukan hal yang mudah dan murah. Diperlukan persiapan serta analisis kebutuhan diklat untuk memberikan dampak yang baik kepada guru atau pendidikan di SMK. Analisis kebutuhan diklat ini akan memberikan kemudahan kepada kepala sekolah untuk memberikan fasilitas yang tepat dalam melakukan program atau kegiatan untuk guru atau pendidik di SMK secara efektif dan efisien. Hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh guru atau pendidik dalam memberikan pengajaran dan pelajaran yang tepat untuk siswa SMK ketika sudah menjadi alumni dan bekerja di lapangan. Tentunya, banyaknya program pelatihan pendidikan yang dipersiapkan bukan hanya untuk guru pendidik, namun siswa pun juga diperlukan hal tersebut untuk menunjang dalam melaksanakan proses kerja di lapangan. Jadi dalam membentuk program pelatihan dan pendidikan untuk pendidik itu diperlukan adalah analisis kebutuhan dan pendidikan yang disiapkan oleh kepala sekolah. Nah, seperti apa yang harus dipersiapkan? Mungkin dari sarana dan prasarananya atau dari hal-hal yang akan menunjang untuk memudahkan pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya untuk siswa SMK. Salah satu analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk guru pendidik di SMK adalah mempersiapkan kebutuhan untuk memberikan program kerja lapangan di industri bagi siswa SMK. Beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang diambil sementara menyesuaikan proses pelatihan di industri. Adanya perbedaan yang signifikan dari diklat di industri menjadi salah satu tantangan untuk kepala sekolah serta guru pendidik memberikan kerjasama secara penuh dalam merancang dan mengembangkan kurikulum diklat kejuruan sehingga menjadi lebih tanggap dan relevan.
Jadi bisa kita lihat dalam analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk guru dan pendidik, tentunya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah kebutuhan tersebut itu digunakan untuk siswanya atau hanya untuk pendidiknya. Jadi misalkan kalau misalkan si analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk siswanya, maka pendidik dan kepala sekolah itu menyiapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa untuk kerja di industri seperti itu. Nah, setelah itu maka sudah jelas analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan menjadi komponen yang penting dalam mewujudkan potensi yang dimiliki guru atau pendidik dalam membentuk siswa sekolah menengah kejuruan untuk terjun praktik kerja lapangan dan industri maupun perusahaan lainnya. Nah, bisa kita lihat fungsi dari si analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan adalah memudahkan kepala sekolah, pendidik serta siswa dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan atau pengembangan kurikulum yang ada di SMK. Misalkan dalam jenjang waktu setelah siswa itu mendapatkan pengajaran di sekolah di SMK, tentunya di tahun akhir atau di tahun kedua siswa tersebut akan dibutuhkan yang namanya praktik kerja lapangan. Nah, program seperti inilah yang harus dianalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pendidik dan siswanya. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.